Oke, di login saya ingin menangkap variabel dulu pertama. Menangkap variabel kemarin saya ngajari kalian menggunakan model. Lah, kalau seperti ini seolah-olah Anda menggunakan variabel apa? Variabel primitif. Artinya satu inputan, satu variabel nanti ditangkap sendiri, diolah sendiri, ditangkap sendiri, diolah sendiri, seperti itu ya. Maka kita akan menggunakan model rombongan atau namanya adalah grup. Ya. Jadi form ini nanti akan punya namanya form group. Kita namai misalkan n login, namanya seperti ini. Jadi saya memanggil ng model namanya form group itu nanti niatnya untuk bisa menangkap nilai-nilai inputan semuanya. Jadi tidak satu-satu, tapi semuanya. Dan saya wadahi ke dalam sini. Ya, paham ya? Jadi tidak satu-satu. Nah, agar form group ini bisa aktif, Anda harus memanggil di sini di dalam file modulnya. Login.modul.ts, ada login.page.ts ya. Ini bukan yang page.ts tapi modul.ts. Nah, ini kita panggil namanya reactive form module ini ya. Fungsi dari reactive form module ya untuk mengaktifkan ini tadi. Lihat sekarang errornya muncul di sini kan. Karena ini variabel dan belum kita definisikan. Tetapi ng modul namanya form group itu sudah bisa digunakan. Nah, nlogin itu berarti nanti harus kita definisikan di mana di login.page.ts. Di sini. Kita buat variabelnya di atas ya, di atas ini. Ini saya hapus dulu ya. Yang kemarin. Nah, kita buat misalkan nlogin. Ini berarti form group. Karena dia form group, lihat pada saat saya nambahkan ini maka yang atas nambah ya. Ini nambah otomatis. Atau saya ulangi Ctrl Z, ini yang atas belum ada apa-apa ya. Kemudian saya manggil form group enter, maka di sini akan nambah. Nanti dua. nlogin ini variabel bertipe form group. Nanti dia akan dikenali di sini. Oke. Kemudian form group ini akan sambung dengan masing-masing inputan menggunakan apa? Ya, menggunakan namanya form control name. Tidak lagi menggunakan ng model kurung siku kurung tutup kurang buka, enggak gitu ya. Sekarang sambungannya menggunakan form control name, sambung ke sini nanti. Jadi form group itu bisa mengenali ini loh inputan dari form ini itu menggunakan form control name-nya. Kan namanya apa? N username, boleh. Jadi yang bawah, yang sini saya hapus dulu ya biar enggak error. Oke, yang bawah untuk yang password ini juga harus kita buatkan form control name, namanya n password. Oke, ini tampilannya seperti ini berarti nanti. Ya, grup namanya apa? Kemudian buatkan form control name 2 karena inputannya hanya 2. Jadi nanti kalau inputannya banyak ya buatkan lebih banyak. Form control name apa gitu. Sudah satu-satu ya. Kemudian di sini sekarang kita panggil apa Pak? Panggil namanya form builder. Fungsi dari form builder itu nanti untuk mendeteksi nilai dari form group. Tadi berhasil. Oh, ini ada pertanyaan. Ahmad Fahrul awalnya harus N. Nah, ini loh. Yang namanya belajar pemrograman, pentingnya belajar dulu tentang variabel seperti ini ya. Saya tidak menyalahkan Mas Ahmad Fahrul,
intinya ini nama variabel ya untuk semuanya ya. Nama variabel itu selama tidak ada larangan untuk memulai dengan huruf tertentu atau karakter tertentu itu berarti bebas. Oh, saya tidak harus menggunakan awalan N. Oh, ini ada N-nya. Terus Pak Aris membuat lagi di sini ada N-nya. Yaitu kesenangan saya saja. Kenapa? Karena huruf N kan boleh di depan. Kalau nanti ada larangan tidak boleh awalannya huruf N, ya berarti jangan pakai huruf N. Jadi nama variabel itu bebas. Selama Anda ngerti mana yang boleh, mana yang tidak. Saya pilih awalnya N biar seragam gitu aja. Ini nama variabel. Ya, ini ada variabel form group, ini ada variabel form control, ini juga ada variabel form control. Ya, Mas. Untuk yang lain juga seperti itu. Nah, nanti kedepannya kalau Anda belajar bahasa pemrograman apapun, yang utama harus Anda lakukan, pelajari dasarnya. Variabel itu cara nulisnya di situ gimana, logikanya if gimana di situ, for gimana. Terus seperti itu. Walaupun Anda mungkin saya pernah belajar ini, for itu di sana seperti ini. Saya nggak perlu belajar lagi, salah ya. If di sana saya pernah belajar di PHP if. Kemudian saya di Ionic nggak usah belajar if, salah. Ya Anda tetap harus mau baca dulu konsepnya. Kalau ternyata sama, oh ya wis. Tapi kalau beda bagaimana? Kan kita nggak ngerti. Jadi belajar variabel penting. Ya, itu jawabannya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya di sini saya akan memanggil yang namanya form builder. Form builder itu manggilnya tidak di luar, tetapi dalam konstruktor. Jadi saya koma lagi, saya tulisi private, namanya misalnya apa, terserah. Kamu namanya apa, tapi tipenya adalah form builder. Lihat, nanti di atas ini akan nambah form builder. Jadi apa fungsinya? Untuk merangkum ya. Merangkum variabel-variabel yang sudah berhasil ditangkap oleh form login. Ya. Nah, terus form builder itu pemakaiannya di mana? Form builder itu pemakaiannya nanti di dalam ng on init. Tidak di dalam konstruktor. Konstruktor kan punya wilayah untuk nyekrip di sini ya. Nih. Tidak menggunakan fb ini di situ. Tapi saya akan menggunakannya di dalam ng on init. Kenapa, Pak? Karena ng on init itu dijalankan setelah konstruktor. Jadi kalau ini dijalankan pertama kali, setelah ini jalan semua, maka ng on init itu baru dijalankan. Fungsinya apa? Kenapa harus di ng on init? Ng on init itu kondisi di mana komponen-komponen tampilan itu sudah siap. Jadi kita bisa mendeteksi kan, inputannya benar atau salah itu kalau komponennya kan sudah siap. Kalau Anda panggil di konstruktor, itu berarti komponennya kan sedang dibangun, sedang dibuat, sedang digambar. Jadi kan belum bisa melakukan validasi apa-apa. Kalau sudah dilakukan di ng on init perintahnya itu berarti setelah tampilan siap atau tampilan muncul sempurna. Itu jawabannya. Ya. Pemakaiannya seperti ini. This dot ya and login sama dengan ya tuh FB itu. Nah, dot group. Nah, bacanya seperti ini. Dan ini bertipe apa? Bertipe objek. Karena ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Baru kalau sudah manggil seperti ini, ya kita bisa memanggil nama-namanya. End user, end password. End user name T2. Nah, ini nanti fungsiku. Nilainya apa yang mau divalidasi. Kemudian kita punya validasinya. Nah, validasinya ini menggunakan perintah namanya validator. Ya, lihat ya. Nanti kalau ini kan masih form builder dan form group. Nanti saya memanggil perintah namanya validators. Pada saat saya panggil validator, di sini akan nambah validators. Nah, sama seperti di Laravel itu. Kalian mau validasi apa? Oh, ini inputan yang wajib diisi, berarti recruit. Oh, ini inputan yang
bertipe email, berarti ada validator email. Ini nanti kalau kalian menginputkan nilai, ini saya kosongi. Kenapa? Dikosongi itu artinya nilainya bisa bebas. Ya, ini akan dilakukan pengecekan secara bersamaan itu. Jadi tidak satu-satu. Saya panggil and password. And password validasinya juga sama. Ya, tapi yang kedua bukan email. Misalkan password itu wajib diisi. Yang kedua itu minimal panjangnya berapa atau maksimal panjangnya berapa. Misalnya min, saya pakai min, harus diisi minimal 8 huruf, 8 karakter, misalkan seperti ini. Ya. Jadi nilai yang ada di dalam nlogin akan langsung bisa divalidasi menggunakan form filter. Ya, jadi grupnya. Jadi kalau inputanmu banyak ya nanti didaftar di sini. Validasinya apa? Tapi ini untuk inputan yang ada atau butuh validasi. Kalau tidak butuh validasi ya tidak perlu. Contohnya ini, lihat warnanya ini merah. Karena dia nganggap inputannya belum benar. Kan saya ngetikkan, master masih merah kan? Mat masih merah, add masih merah. Loh, jadi hijau sekarang. Jadi dia memvalidasi apa? Memvalidasi formatnya. Gmail titik merah lagi. Oh. Ini dianggap apa? Dianggap true, inputan yang benar. Password saya sorot, ini juga akan muncul merah. Kenapa? Recruit tadi ya. Jadi validasi recruit tadi itu dia berjalan. Oh, Anda nyorot tok nggak ngisi ya. Berarti password ini kosong, dianggap kosong. Kosong berarti salah kan? Error maksudnya gitu. Tidak ada isinya. Pada saat saya ngisi 1, 2, 3, 4, 5 masih error ya. 6, 7, 8 langsung hijau. Ini mas inputannya dianggap benar. Sekarang dianggap benar seperti itu. Oke ya, deal ya. Maksudnya cara memvalidasi inputan seperti itu. Nah, hubungannya dengan ngIf tadi apa? Hubungannya Anda bisa memunculkan tampilan di bawahnya ini. Ya, tetap berada di ngItem, item. Anda bisa memunculkan sebuah tampilan di sini. Yang tampilan itu nanti ya bisa kita kendalikan dengan ngIf. Ya, misalkan ada kata-kata tertentu di sini yang nantinya bisa kita munculkan sesuai error yang muncul. Errornya apa? Ya, kalau error ini yang muncul ini, kalau error yang ini munculnya yang ini, kan gitu. Itu bisa kita main-mainkan nanti. Nah, untuk deteksi error atau tidak secara scripting itu nanti kita sebentar. Anda perhatikan di sini kita kan sudah punya this login yang sudah tervalidasi ya. Ini nanti bisa kita cek error atau tidak. Ya, atau di sini invalid atau tidak atau valid. Ya, valid atau tidak. Contohnya misalnya ini saya tuliskan di mana? Saya tuliskan di console.log. Ya. Nilai ini saya tuliskan di console.log. Pertama kali pasti false. Nah, lihatan. Karena tidak ada nilainya, dianggap dia recruitnya tidak terpenuhi, ya kan? Dua-duanya tidak terpenuhi. Dan saya isi master mat. Nah, kemudian di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kan sudah Pak, tapi kok ini masih false. Nah, Anda lihat perintahnya dipanggil di mana? Ini kan di ng init, ng on init. Ng on init itu kan hanya dijalankan di awal. Ya, di awal saat proses membuat tampilan. Jadi saat membuat tampilan itu input-input itu otomatis dilengkapi dengan validator maksudnya gitu. Nah, kalau kalian pengen ngecek nilai terbarunya dari
apa namanya, end login ini ya Anda bisa menggunakan tombol atau menggunakan apa. Contohnya saya taruh di sini di tombol ya, tombol login ini. Ya, tombol login ya. Ini saya panggil properti disabled. Disabled saya isi dengan apa? End login dot valid. Apa artinya? Tombol submit ini hanya akan bisa hidup jika ini bernilai apa berarti? True atau false? Kalau ini bernilai true berarti kan kata-katanya apa? Disabled true. Ya kan? Disabled true artinya berarti ini malah tidak jalan kan? Kalau inputannya aktif, validnya itu true, ini kan sambungannya jadi disabled sama dengan true. True itu kan berarti disablednya true. Oh berarti tombol ini malah mati. Jadi tombol ini dengan properti disabled hanya boleh hidup jika not yang ngomongnya. Karena kita menggunakan disabled. Logikanya tadi ya kita sudah belajar apa tadi? Menggunakan hidden tadi. Jadi kita ngomong disabled kalau ini nilainya true berarti disabled not true. Ini bacanya not true. Jadi Anda baca ya. Anda harus membaca. Di sini saya sudah ngomong ada not, ada and, ada or. Nah, itu not true berarti false. Disabled sama dengan false itu malah tombol ini nyala. Ya, tombol ini malahnya nyala. Save dulu. Ya, tombol ini nggak bisa diklik, beda dengan ini loh, bisa diklik. Ini nggak bisa diklik, nggak jalan lagi. Kapan dia jalan? Nah, lah, lihat dua-duanya true, maka ini akan nyala loh, bisa diklik. Oke. Saat sekali ada yang false lagi, misalkan saya sudah ngetik ya di sini. mastermed2000@gmail.com 1234567 Ini kan sudah bisa diklik ya. Tapi passwordnya kalian batalkan lagi, langsung ini mati. Kenapa? Karena ada salah satu nilai rangkuman tadi. NC-login itu kan rangkuman ya. Dia rangkuman dari end user dan end password. Jadi kalau salah satu invalid, otomatis end login juga invalid. Maka di sini dia akan langsung mematikan. Benar lagi misalkan ya 1234567 benar lagi ini nyala. Atau yang atas ini disalahkan, dibuat salah, mati lagi. Dibuat benar, nyala lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini konsep untuk mengamankan. Ya. Deal ya sampai titik ini ya. Oke.